Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di Mayop. Nah, meneruskan yang kemarin kita itu belajar tentang melingkar tax code atau menghubungkan kode-kode pajak. Nah, kalau sekarang kita akan melingkar account atau menghubungkan akun-akun. Ya, melingkar account. Jadi menghubungkan akun-akun. Akun-akun apa saja yang dihubungkan? Itu adalah ada 3 yang akan kita hubungkan. Yang pertama adalah linked account for banking account. Itu adalah menghubungkan akun-akun yang berhubungkan dengan akun bank. Lalu melinked account for sales, jadi kita menghubungkan akun-akun yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Dan yang terakhir adalah linked account for bukan force ya, tapi linked account for purchase, jadi akun-akun yang akan dihubungkan dengan transaksi pembelian. Nah, caranya adalah, dan selain melingkar akun, kita hari ini juga akan merapikan bagian akun, bagaimana membuat yang baru jika tidak terimport, lalu bagaimana mengedit data yang sudah ada karena salah akun, atau akun-akun ini tidak berurut, tidak sesuai dengan yang ada di daftar akun perusahaannya gitu. Jadi kita mulai dengan melingkar akun. Cara melingkar akun adalah kita klik di setup atau pengaturan. Klik setupnya, kita ada di linked account, lalu kita ke account and banking account. Ini untuk akun-akun bank ya. Nah, di sini untuk historical balancingnya biarkan saja. Untuk electronic paymentnya kita pakai di sini ya, cash in bank, kita ganti dengan cash in bank. Nah, cash in bank, lalu use account. Do you want to change? Yes, kita change. Kalau sudah undepositnya biarkan saja, karena ini yang diminta adalah untuk undeposit fund ya. Jadi kita untuk undeposit fund ini hanya kita ganti adalah bank convert electronic payment. Jadi kita misalkan kalau ada yang transfer kemana ya kita pakai cash bank. Kalau sudah kita sudah oke. Nah, di sini kita lanjut lagi ke setup untuk salesnya. Kita setup, lalu linked account, lalu sales account. Nah, ini yang penting. Asset account for tracking receivable. Jadi akun aset untuk penerimaan dari penjualan. Nah, di sini kan ada trade debtor atau piutang penjualan. Nah, ini kita ganti jadi account receivable, jadi akun piutang. Sini kita ganti dengan account receivable. Tidak ada ya. 1-3-nya nggak ada. Jadi kita buat new. Kalau nggak ada tuh kita klik new. Klik new, di sini kita ganti di account tipnya kita ganti account receivable. Lalu akunnya di sini 1.300. Satunya udah kita ganti 1.300. 300 aja ya. 1.300 deh kayaknya. Saya lupa. Coba enter dulu. Saya turunin dulu coba. Enggak deh. Nah, ini akunnya. Apa 1.300, di sini saya ganti jadi account receivable receivable. Oke, sudah oke. Ini benar gak sih? Coba kita dia 1.200, kita ganti dulu. Account receivable, benar, account receivable 1.300. Use account. Nah, kalau sudah dia terganti. Nah, untuk bank account for customer receive, jadi akun bank untuk penerimaan dari pelanggan. Nah, di sini kan kita nerima uang dari pelanggannya. Kita berarti di sini bukan check account, tapi kita ganti dengan cash in bank. Sudah terima di cash in bank, use account. Sudah. Nah, I check freight on sales. Jadi kalau misalkan kita ada ongkos kirim ya, ada ongkos kirim, I charge freight on sales, ini boleh kita klik nih on sales. Income for freight nya kita masukin ke cash in
Di sini ada freak paid ya, itu untuk yang kita bayar. Berarti di sini kita cari freak paid, berarti pembelian. Sales itu freak paid. Penjualannya apa? Penjualan, interest, bad debt. Beban, bukan beban. Income-nya sales, income drawing. Gak ada ya. Kita nggak ngenain ongkos kirim ya. Ongkos kirim berarti freight. Ini freight paid, berarti kita bikin baru freight fee, biaya ongkos kirim. Freight, bukan freight paid. Ini paid ini yang kita bayar, jadi bukan beban. Karena kita tidak mengenakan ongkos kirim, maka kita nggak pakai. Kita iCharge-nya saya ganti aja. Nah, dia hilang. Karena kita nggak pakai ongkos, tapi kita tidak mengenakan ongkos kirim untuk customer kita, tapi kita dikenakan, berarti kita adanya di purchase, bukan di sales. Jadi di salesnya kita hanya account receivable saja yang cash in bank. Kalau sudah, kita oke. Nah, sekarang kita masih di setup. Kita akan mengklik untuk linked account for purchase account. Nah, linked account for checking payable. Nah, ini untuk utang dari perdagangan kita. Di sini account payable. Klik account payable, use account. Lalu kita ganti bank account for paying bill. Nah, kita bayar utang pakai apa nih? Pakai cash in bank. Kalau sudah cash in bank, klik cash in banknya. Kalau udah ketemu, lalu use account. Kalau sudah, nah tadi kita ada freak paid ya, kita freak on purchase. Jadi aku bayar nih freak on purchase. Nah, di sini kita pakai freak paid. Nih ada freak paid nih. Sudah freak paid. Kalau sudah, kita use account. Nah, sudah cek deposit, kita nggak bayar DP. Kalau sudah kita oke. Mana sih? Saya suka kehilangan kursor. Oke, sudah oke. Nah, kita sudah melingkar pajak ya. Kalau untuk yang payroll. Payroll itu kalau kita misalkan bayar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu ada banyak. Nah, kita bisa pakai payrollnya. Itu biasanya kalau yang gaji karyawannya sudah via transfer. Nah, karena di soal yang kita pakai ini tidak ada seperti itu, jadi payrollnya diabaikan saja. Kalau sudah, kita akan merapikan bagian akun. Nah, kita merapikan bagian akun. Bagaimana caranya merapikan bagian akun? Ini bisa kalian lihat di nanti kalau kalian praktek di rumah, kalian buat seperti ini. Nanti saya kirim foto bagian akun. Oh iya, kemarin saya udah ngasih foto bagian akun ya. Nah, kita menyamakan foto bagian akun ini ya, yang ada di buku ini dengan yang ada pada laptop, yang pada komputer. Jadi di sini kita lihat akun-akun yang ada pada soal. Kalau tidak ada di laptop, itu kita tambahkan dengan membuat new. Tapi kalau ada di laptop tapi tidak ada pada soal, maka kita bisa mendelete akun tersebut. Nah, lalu bila ada kesalahan input yang harusnya misalkan angkanya 1200, ini malah 1100. Nah, kita bisa edit. Itu yang akan masuk ke dalam kategori merapikan bagian akun. Nah, kita bisa cek nih. Di sini kita mulai dari atas, paling atas. Kita mulai di sini all accounts. Aku pilih paling atas. Kita pilih paling atas. Kok kenapa bisa ke sana? Di all account, di asset. Nah, di asset nih. Kan mulai dari check account tidak dipakai, tapi dia ke link. Ke link kita lihat.
linketnya di mana? Jangan-jangan ada di payroll. Setup linked account, sepertinya di payroll nih. Kan check account. Nah, ini kita ganti dulu nih. Cash payment bisa di cash in bank. Cash paymentnya cash payment petty cash. Kita ganti ke payroll, berarti kita nggak bisa pakai ini kalau belum diganti. Nah, bank account first check paymentnya diganti cash in bank. Jadi kalau kita pun bayar pakai cek, kita tetap pakai cash in bank. Bisa kon. Nah, ini di payrollnya kita nggak bisa ganti, tidak kita ganti. Jadi ini bank account for electronic payment tetap cash in bank. Default employee expense, other employer expense. Default wage expense account itu yang saya bilang buat gaji-gaji karyawan ya. Tax payroll accrual payable, oke lah. Deduction payable account, tax deduce payroll payroll accrual payable. Oke, sudah. Kalau sudah kita di-okein payrollnya, nah hilangkan di ceknya. Nah, cek ini yang kita hapus, kita nggak pakai cek account. Nah, kita sudah terbuka seperti tadi kemarin kita menghapus link pajak, kita menghapus link account juga dengan cara diedit, di delete account. Nah, hilang. Lalu kita hapus provision account karena tidak ada. Provisionnya seperti biasa, edit, delete text. Nah, hilang. Lalu invest account juga kita nggak pakai. Ini di edit, delete account. Tapi beberapa soal untuk uji kom dia mengharuskan tidak ada undeposit fund. Karena tidak ada undeposit fund ini yang tadi kita ada di sana nih, di setup di linked account and banking account, kita ganti aja undeposit fund-nya. Dia suka undeposit fund-nya kita ganti cash in bank aja biar bisa kita hapus undeposit fund-nya. Lalu use account. If I cannot be same as bank account for electronic payment. Oke, dia tidak bisa. Ya sudahlah. Kalau dia tidak bisa, kita mau tidak bisa menghapus undeposit fund. Elektronik kita hapus saja electronic clearing account. Lalu di edit, delete account. Trade debtornya juga kita ganti, edit, delete account. Lalu kita lihat ini petty cash account ada yang hilang nih, 1.400 apa? Allowance for the full debt. Oke, kita buat 1.400 allowance. Nah, di sini account tipnya tadi yang klik new dulu ya. Cara membuat akun, saya ulangin. Cara membuat akun yang baru yang tidak ada di sini tapi ada di buku, maka kita klik new. Klik new. Lalu akun tip pada jendela edit akunnya diganti dengan akun receivable. Akun nomornya 1.400. Kalau sudah di tab, new akunnya diganti allowance. Launch for mohon maaf itu suara bayi bukan suara bayi saya, bayi tetangga. For full debt. Jadi ini untuk utang ya, untuk cadangan kerugian piutang. Loan for the full debt. Oke, kalau sudah kita oke. Maafkan suara-suara yang mengganggu ya guys. Oke, di sini ada account receivable, ada allowance, ada merchandise, store, prepaid insurance, prepaid rent, prepaid tax. Oke, sudah sampai di prepaid tax. Langsung kita ke fixed asset. Berarti turun ke fixed asset. Ada equipment at cost.
ada equipment account depreciation, lalu ada liabilities nih, liabilities, trade creditor dan payrollnya kita hapus. Oke, kita edit, delete. Sesungguhnya bukan hanya kuping kamu yang pusing, kuping saya juga. Nah, ini kan payroll accrual nih. Jadi payroll accrualnya harusnya saya masukkan ke expense payable aja. Jadi di payroll tadi ya kan, di payroll accrualnya akan saya ganti. Payroll di linked account, di payroll account. Nah, payroll account ini saya ganti dengan beban expense aja ya. Expense payable, karena kan nanti kalau beban-beban lainnya kita akan bayar pakai expense payable atau beban utang, bukan payroll lagi. Oke, sudah diganti, maka payroll ini sudah tidak terpakai. Kita hapus, kita edit, kita delete account. Sudah rapih. Fed on, fed in, fed payable. Oke, long termnya Bank Permata Lawan. Lanjut equity-nya, retained earnings, current, historical balancing. Nah, historical balancingnya harusnya nih nggak ada, maka di historical balancingnya akan saya ganti dengan, saya masukkan ke income summary ya, income summary kayaknya nih. Jadi di mana, di setup pada historical balancing, di linked account and banking. Di historical balancingnya akan saya ganti dengan dengan income summary, jadi buat pembalance. Nah, jadi kita nggak pakai income summary itu biar kan nanti ujikom ada tidak boleh ada historical balancing, maka akan saya ganti dengan income summary. Oke, jadi income historical balancingnya ini bisa di delete, diedit, delete text code. Oke, di sini ada income summary dan capital, current year's earning. Di sini ada equity, internal capital, revenue, summary income. Oke, lanjut ke income, sales return, cost of goods sold, free paid, expense-nya wage and salary. Nah, di sini ada dua nih, wage and salaries dengan iya benar, ada dua, wage and salaries dengan wage and salaries expense. Nah, ini saya ganti nih dengan, berarti di setupnya nih, di payroll. Kenapa harus seperti ini, kenapa nggak sekalian sih? Karena kita menyesuaikan akun-akun dengan soal ya, gitu. Jadi mohon maaf kalau balik lagi. Sementara kan tadi saya bilang ya, ini ada wage expense, ada wage and salaries expense. Jadi yang tidak ada expense-nya kita ganti dengan yang ada expense-nya, biar nanti kamu nggak bingung sama soal. Kalau sudah oke, nah yang tidak ada expense-nya bisa kita hapus guys. Sudah kita hapus, edit, delete account. Nah, di sini kan ini berantakan nih. Kita lihat dulu nih dari atas kan, ini rapi nih, 1200 hingga 1500, 1600 sampai 1900, lalu 2100, 2110, 2000, lalu di current liabilities 1100, 1200, 1300 sampai 1600, lalu ada 2100, lalu di equity. Nah, equity ini mulai dari 3800, ini menyalahi aturan C. Jadi biar rapi, tapi enggak sih, ini kan ada retained earning sama current year's earning ya. Sementara drawn capital, drawing dan summary-nya udah rapi. Oke, kita lanjut ke sales dan sales return, udah rapi. Cost of goods sold-nya juga udah rapi. Langsung ke di expense-nya nih yang berantakan, ada 2000. Other employer expense, kita pakai other employer expense. Kayaknya enggak deh. Kita mulai dari advertising expense. Jadi nih yang other employer expense ini ada di, berarti ada karena dia terlink, kita lihat di payroll kayaknya. Nah, ini nih other employer expense, kita ada di wage and salaries, kita pakai di wage and salaries expense aja. Jadi nggak usah pakai orderan, jadi bayarnya satu itu aja. Nah, kalau sudah kita order employernya kita hapus, edit, delete account. Nah, sudah. Jadi kita rapikan advertising, telepon, store, bad debt, depreciation, insurance, rent expense, wage and salaries, other operating expense 1800, other expense. Iya, lalu ada other income.
Other income ada interest revenue. Iya, lalu ada interest expense. Dan other expense ada interest revenue. Interest revenue-nya tuh ada. Ini bukan yang atas revenue ya, interest revenue di income nih. Interest revenue, sementara yang di bawahnya ini bukan revenue tapi expense. Interest expense ini, interest revenue adalah bunga yang kita dapatkan dari bank, sementara interest revenue yang di bawah ini harusnya bunga yang kita bayar bunga, jadi beban bunga. Nah, jadi ini kita ganti nih, bukan interest revenue tapi interest expense. Kita edit ininya aja, apa sih? Nah, ininya tuh apa sih tulisannya? Jadi interest expense. Nah, kalau sudah oke. Sudah. Nah, lalu bank service charge dan income tax expense yang terakhir ya. Ya, kalau sudah berarti sudah selesai. Kita merapikan bagian akun. Materi kita sampai di sini. Sudah merapikan bagian akun, sudah men-setting link account. Kalau sudah, kenapa kita harus men-setting duluan? Ini mempermudah kita dalam transaksi. Jadi ketika kamu sudah mentransaksi, nilainya itu sama dengan yang ada di soal. Kalau kalian tidak men-setting dulu, tidak merapikan bagian akunnya dulu, tidak men-setting link akunnya dulu, saya jamin nilai yang kalian input dengan yang kalian hasilkan di Myopnya angkanya akan berbeda. Biar sama, kita harus men-setting dulu dan merapikan dulu bagian akunnya. Itu saja hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ajarin kalian untuk meng-save ya, membackup data yang sudah kalian input, biar nanti kalau buka yang terakhirnya ini gitu. Caranya adalah klik file, lalu backup. Setelah di backup, nah ini ada pilihan nih. Kamu pilih yang backup company file. Ini all data, ini company filenya aja. Lalu di sini check company file for error, do not check. Saya pilih yang backup company file aja, sama check company file for errors. Sudah, kalau sudah continue. Kalau sudah continue, no errors, move on, oke. Kalau sudah, dia akan bentuk zip nih, file zip. Nah, saya nyimpannya masih di download. Di sini saya gantikan, tadi kemarin baru impor. Kalau saya ini udah saya link account. Jadi saya biar tahu, sengaja namanya ini berarti materi kita sudah sampai sini. Link account. Kalau sudah, saya nyimpannya selalu di download ya. Kalau kamu nyimpannya harus di dokumen, biar apa? Biar nggak nyari. Kalau sudah, kita save. Ingat bentuknya zip. Jadi bentuknya nanti buku-buku kayak gini ya. Kenapa harus di situ? Karena kalau kamu nggak nyimpan di tempat yang kamu tahu, itu pasti nyimpennya di Myop dan kamu akan susah nyarinya. Oke, sudah save. Kalau sudah save, dia akan kembali lagi kemari. Nah, kalau sudah kembali kemari, kita kan mau keluar nih. Kamu tinggal klik file. Cursor saya hilang, guys. Di mana cursor saya? Oke. Sudah, kita klik file, lalu exit. Nah, dia akan keluar kayak gini. Do you last backup was early today? Do you wish backup lagi? Enggak, karena sudah di backup. Maka saya bilang no. Do you wish to backup? No. Sudah, maka sudah kembali. Terima kasih atas materi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih dan minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.